Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisli Dini. Saya mahasiswa STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita di hari ini diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai sholat kewajiban. Ini merupakan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1 kelas 3 SD. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yakni yang pertama, peserta didik mampu untuk menyebutkan sholat 5 waktu dalam sehari. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan sholat dengan tertib. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui hikmah-hikmah atau manfaat sholat. Oke anak-anakku semuanya, gimana? Sebelum masuk ke inti pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, bareng-bareng. Oke, siap? Siap. Biar pembelajaran kita hari ini semakin semangat lagi nih. Siap ya? Oke, ikuti iringan musik lagu ini ya. Ayo kita sholat, sholat kewajiban. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat, sholat kewajiban. Memohon ampunan dan selalu bertobat. Melakukan sholat pengabdian diri. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Oke, teman-teman. Gimana? Jadi tambah semangat gak belajarnya ya? Alhamdulillah ya, jika tambah semangat itu belajarnya ketika tadi sudah menyanyi bersama-sama. Oke anak-anak semuanya, gimana? Siapkah untuk belajar hari ini bersama Ibu? Siap, alhamdulillah jika siap. Silakan dibuka buku paketnya, buku paket pendidikan agama Islam dan buku tulisnya masing-masing ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu oke anak-anak semuanya, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai sholat dengan tema sholat kewajiban. Ada yang tahu nggak sih apa itu sholat? Sholat itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh kita ya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Sholat pun merupakan wajib hukumnya. Apabila kita sudah balik, maka kita harus melaksanakan sholat. Nah, adapun pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Sholat menurut bahasa yaitu artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu yakni serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, lihat, bisa perhatikan anak-anak semuanya gambar di
dalam ini ya, itu merupakan contoh gambar orang yang sedang sholat. Sholat pun merupakan bentuk ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melaksanakan sholat pun kita itu akan terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Paham anak-anak semuanya? Paham, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu mengenai waktu-waktu sholat. Ada yang tahu nggak waktu sholat dalam sehari itu apa aja sih? Yang pertama itu sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima yaitu sholat isya. Ibu punya yel-yel nih mengenai sholat. Namanya tepuk sholat. Gimana? Mau pada dengar gak anak-anak semuanya? Ya, ikutin ibu ya anak-anak semuanya. Tepuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak pernah kutinggalkan. Yes, sekali lagi. Yes, sekali lagi. Yes. Gimana? Hafal nggak anak-anak semuanya? Hafal? Hafal. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, anak-anak semuanya, gimana tadi tepuk sholatnya jadi nambah semangat belajar nggak? Alhamdulillah ya, jika menjadi tambah semangat belajarnya gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai gerakan-gerakan dalam sholat. Bisa dilihat ya dalam buku paket. Lihat gambar, contoh gambar gerakan sholat yang pertama. Lihat nih, berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat itu tentunya harus menghadap kiblat, karena kalau menghadap yang lainnya itu sholat kita tidak akan sah. Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga bisa dilihat yaitu meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada. Oke, biasanya setelah takbiratul ihram ya, terus meletakkan di antara pusar dan dada kan pasti membaca doa iftitah. Ada yang tahu tidak doa iftitah itu seperti apa? Oke, kita baca bareng-bareng aja ya anak-anak semuanya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gimana? Pada hafal kan ya? Ya pasti hafal dong, karena kan setiap hari itu dilakukan dalam sholat. Sekarang yang keempat, gerakan yang keempat bisa dilihat dari buku paketnya masing-masing ya anak-anak semuanya. Ruku. Yang keempat itu ruku, membungkukkan setengah badan ya anak-anak semuanya. Oke, ada yang tahu tidak bacaan ruku itu seperti apa? Oke, kita baca bareng-bareng aja ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, biasanya itu dibaca itu dengan 3 kali ya anak-anak semuanya. Paham? Paham. Oke, kalau gitu sekarang gerakan sholat yang kelima, yakni i'tidal ya, atau bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal pastikan ya membaca doa i'tidal. Ada yang tahu tidak doa i'tidal seperti apa? Oke, baca bareng-bareng lagi ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, yang keenam. Gerakan yang keenam yaitu sujud.
Ada yang tahu bacaan sujud itu seperti apa? Kita baca bareng-bareng lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi hampir sama kayak bacaan yang ruku ya, dan sama dibacanya 3 kali juga. Sekarang gerakan sholat yang ke-7. Bisa dilihat dari buku paketnya masing-masing ya anak-anak semuanya. Bacaannya kita baca bareng-bareng ya. Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang selanjutnya, gerakan yang ke-8. Ini merupakan duduk tahiyat awal. Sekarang yang ke-9, gerakan sholat yang ke-9. Bisa diperhatikan ya, yang nomor 8 sama yang nomor 9, perhatikan kakinya ya. Sekarang yang ke-9 itu merupakan duduk tasyahud akhir. Oke, bacaannya kita baca bareng-bareng lagi ya, atau biasa kita sebut dengan tahiyat. Oke, at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang terakhir yaitu gerakan yang ke-10, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, yakni menoleh ke arah kanan terlebih dahulu ya. Dan itu merupakan harus juga gitu dalam gerakan sholat. Dan yang selanjutnya itu Assalamualaikum warahmatullahi, dan ini menoleh ke arah kiri. Gimana? Anak-anak semuanya paham tidak? Paham, alhamdulillah ya, tadi sudah pada hafal juga ya bacaan-bacaan dalam sholatnya. Oke, sekarang yakni pembahasan selanjutnya, itu pembahasan yang terakhir ya, mengenai hikmah atau manfaat sholat. Jadi manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu tentunya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kita setiap hari apabila melaksanakan sholat, tentunya kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan menjadi sarana kita agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang kedua yaitu disiplin waktu. Oke. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan tepat waktu, tentunya ia akan mendisiplinkan dan ia akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Beda lagi dengan orang-orang yang melalaikan sholat, tentunya ia pun akan melalaikan yang lainnya juga. Yang ketiga, hidup bersih. Oke. Tentunya kan ketika kita akan melaksanakan sholat, kita tuh akan bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu ya. Dengan begitu tubuh kita pun tentunya akan bersih dan juga suci. Yang keempat, bersikap rendah hati ya. Setiap orang tentunya yang beragama muslim atau Islam akan melaksanakan sholat, dan itu merupakan wajib ya. Dan itu merupakan bila kita sholat nih ya, bahwa menganggap bahwa semua manusia itu sama saja, atau semua manusia itu bukan sama saja sih, jadi semua manusia itu setara gitu ya, setara dengan makhluk yang lainnya. Jadi yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan begitu, kita tentunya harus mempunyai sifat yang rendah hati. Paham? Paham. Oke, yang terakhir, yang kelima nih. Hati akan menjadi tenang dan juga tentram. Betul sekali. Ketika kita selalu melaksanakan sholat dengan ikhlas dan dengan tulus, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan dijauhkan dari rasa gundah, dari rasa gelisah juga, dan hati pun akan menjadi tenang dan tentram. Oke. Paham anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, jika anak-anak semuanya pada paham. Oke, anak-anak semuanya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai dan sudah Ibu sampaikan tadi mengenai pengertian sholat, waktu-waktu sholat, gerakan-gerakan sholat, dan juga hikmah sholat. Ya, oke, jangan lupa ya, untuk diaplikasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Meskipun anak-anak semua di sini belum pada balik, tapi lebih baik itu agar terbiasa gitu ya dari semenjak kecil hingga nanti dewasa. Siap anak-anak semuanya? Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.